Yang pertama saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu pendekatan yang digunakan oleh guru untuk mencapai keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir, disajikan khas oleh guru. Jadi, istilah model pembelajaran mengarah pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu, termasuk tujuannya, sintaksnya, lingkungannya, dan sistem pengolahannya. Model pembelajaran dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kerangka konseptual mengenai prosedur pembelajaran yang tergambar secara sistematis, secara pedoman dalam merencanakan pelaksanaan pembelajaran yang dapat dilaksanakan oleh guru dalam mentransfer pengetahuan maupun nilai-nilai kepada siswa. Selanjutnya, model pembelajaran yang kelompok kami ambil yaitu AIR, Auditory, Intellectually, dan Repetition. Auditory berarti belajar dengan cara mendengarkan, menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, mengemukakan pendapat dan menanggapi. Auditory berarti belajar dengan cara mendengarkan, menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, mengemukakan pendapat, dan menanggapi. Intelektual yaitu kemampuan berpikir yang perlu dilatih melalui latihan bernalar, memecahkan masalah, dan menerapkan. Dan repetition adalah pengulangan agar pemahaman lebih mendalam dan lebih luas, dan siswa perlu dilatih melalui mengerjakan soal atau mengerjakan tugas dan kuis. Langkah model pembelajaran AIR. Tahap auditori. Yang pertama, guru harus membagi kelompok kecil pada siswa yang ada di dalam kelas. Yang kedua, guru membagikan lembar kerja siswa untuk dikerjakan dalam bentuk kelompok. Yang ketiga, guru memberi kesempatan pada siswa untuk menanyakan lembar kerja siswa yang kurang dipahami. Selanjutnya yaitu tahap intellectually. Tahap intellectually yang pertama, guru harus memberikan diskusi kepada satu rekan kelompok sehingga dalam kelompok tersebut bisa mengerjakan lembar kerja siswa. Yang kedua, guru memberikan kesempatan pada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Dan yang ketiga, guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk bertanya kepada kelompok yang berpresentasi. Yang ketiga yaitu tahap repetition. Yang pertama, guru memberikan soal kepada setiap siswa, soal individu. Yang kedua, guru dengan diarahkan guru, siswa memberikan kesimpulan terhadap materi yang telah dibahas. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu membahas tentang kelebihan dan kelemahan AIR. Setiap model pembelajaran mempunyai kelemahan dan kelebihan. Dan untuk kelebihan yang pertama dalam model pembelajaran AIR yaitu melatih pendengaran dan keberanian siswa untuk mengungkapkan pendapat. Yang kedua yaitu melatih siswa untuk memecahkan masalah dengan cara kreatif. Yang ketiga, melatih siswa untuk mengikat materi yang telah dipelajari. Dan kelebihan yang terakhir yaitu siswa menjadi aktif dan kreatif. Untuk kekurangan AIR yaitu model pembelajaran AIR terdapat 3 aspek yang harus
yang harus diintegrasikan. Yang pertama, auditory, intellectually, dan repetition. Sehingga secara sekilas pembelajaran ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Akan tetapi, model pembelajaran ini bisa diminimalisir dengan cara membentuk kelompok. Untuk penjelasan selanjutnya tentang komunikasi matematis yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yeni Dwi Septiani. Selanjutnya kita akan membahas tentang kemampuan koneksi matematis. Apa sih kemampuan koneksi matematis dan untuk apa kita mempelajari itu? Nah, di sini kita jelaskan dulu tentang kemampuan koneksi matematis. Kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan untuk mengaitkan koneksi antar topik matematika, koneksi dengan ilmu lain, dan koneksi dengan kehidupan sehari-hari. Kemampuan tersebut akan membuat siswa lebih memahami materi yang dipelajari dan dapat membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari melalui penerapan konsep matematika yang telah dipelajari. Karena itu, kemampuan koneksi matematis siswa harus diasah agar dapat berkembang dengan baik dan mampu berkoneksi dengan siswa untuk menjadi lebih optimal. Maksudnya di sini, ketika kita menemukan masalah, suatu permasalahan matematika, kita bisa mengaitkannya dengan kehidupan nyata atau realita yang ada. Hal itu bisa mempermudah kita untuk mencari jawaban atau mencari penyelesaian tentang studi kasus matematika yang kita dapati. Pentingnya kemampuan koneksi matematis yaitu karena dalam pembelajaran matematika banyak sekali konsep-konsep yang harus diingat. Dengan begitu, dengan kita mengait-ngaitkan atau menghubung-hubungkan matematika dengan kehidupan atau di realita yang ada, hal itu bisa mempermudah siswa untuk mengingat. Karena dalam hubungannya ini masuk dalam pembelajaran R. R ini kan tentang auditory, intellectually, dan repetition. Nah, hal ini sangat membantu dalam model pembelajaran ini, karena hal itu bisa melatih siswa dalam mendengarkan materi yang disampaikan guru. Ketika siswa mendengarkan apa penjelasan guru dan siswa sudah memiliki ingatan yang kuat tentang suatu hal yang berhubungan dengan matematika, apalagi dia mengingat materi yang akan dipelajari oleh gurunya nanti, otomatis koneksi yang ada di otak siswa akan nyambung dengan penjelasan guru yang akan disampaikan nanti. Terus yang kedua, di intellectually. Hal itu manfaatnya itu melatih siswa dalam berbicara dan menyampaikan ide dan pendapatnya. Nah, dari kemampuan mengingat, tentu hal ini juga kembali berhubungan dengan kemampuan koneksi matematis. Ketika siswa mengingat penjelasan guru, daya tanggapnya sudah masuk ke dalam otak dan merangsangnya, siswa pasti menemukan ide atau mungkin gagasan baru ketika guru sudah menyampaikan materinya. Misal, ketika guru menyampaikan tentang materi sistem persamaan linear dua variabel, di situ ketika guru menyampaikan tentang rumus ini dan itu yang berhubungan dengan sistem persamaan linear dua variabel, ketika siswa sudah mempelajari dan mengingat, terangsang di otaknya, hal itu bisa membantu siswa mempermudah bahkan memberi ide dan gagasan yang baru, mungkin dengan adanya cara cepat yang dia temukan, walaupun terkadang cara cepat itu belum tentu efektif untuk dikerjakan. Hal itu sudah biasa, terutama untuk siswa-siswa yang kritis. Siswa-siswa yang kritis itu sangat menantang, dan ketika mereka menemukan gagasan-gagasan dan ide baru, bisa disampaikan kepada gurunya. Apakah hal itu bisa untuk menjadi jalan keluar atau tidak? Karena benar, matematika itu adalah hal yang sistematis dan harus ada jawaban, harus ada
jawaban yang ditemukan itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak boleh sembarangan. Dan yang selanjutnya tentang repetition. Repetition ini hubungannya itu siswa juga dilatih untuk menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Nah, di sini dengan adanya auditori, mendengarkan, terus siswa menemukan gagasan dengan intelektualnya, kemampuan otaknya, kita repetition untuk menyelesaikan masalah matematika. Dari situ sudah dijelaskan tadi, mungkin ketika seorang guru menjelaskan tentang materi, siswa bisa menemukan gagasan atau ide baru, bahkan penyelesaian masalah yang lebih cepat mungkin. Bisa jadi seperti itu, karena tidak ada yang tidak mungkin. Hal itu bisa menjadi jalan keluar, ya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan, dengan mendengar, menemukan gagasan, dan mampu menyelesaikan permasalahan matematika. Itu harapan dari seorang guru yang menerapkan konsep atau model pembelajaran AIR, yaitu auditory, intellectually, dan repetition. Selanjutnya, bagaimana sih penerapan model pembelajaran AIR pada materi sistem persamaan linear dua variabel? Sebenarnya sudah dijelaskan oleh saudari Sayyidatun Nisa di materi sebelumnya, yaitu tentang tahap-tahap pembelajaran AIR. Yang pertama pada tahap auditory. Nah, sebelum kita menerapkan pembelajaran AIR, kita calon guru, kita sebagai seorang guru harus memberikan pretest dulu kepada siswa kita. Hal itu bertujuan agar kita mengetahui kemampuan siswa itu kan tidak sama, sehingga kita bisa mengetahui siswa mana yang memiliki kemampuan yang lebih, sedang, dan menengah ke bawah, begitu. Nah, di situ kita bisa mempermudah pembagian kelompok-kelompok kecil yang akan kita buat. Terus yang kedua yaitu guru memberikan lembar kerja siswa kepada siswa untuk dikerjakan secara kelompok. Nah, setelah kita membagi kelompok, di situ kita memberikan sebuah lembar kerja untuk siswa didiskusikan secara berkelompok. Biasanya hal ini menimbulkan rasa percaya diri. Karena apa? Karena di situ mereka didukung oleh teman-teman mereka. Ketika yang satu tidak mampu pada materi atau bab yang inilah, mungkin ada siswa yang lain untuk mampu menyempurnakan, melengkapi apa yang menjadi kendala dalam kelompoknya. Nah, itu termasuk kelebihan di sini. Terus selanjutnya, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai lembar kerja siswa yang kurang dipahami. Nah, ketika guru sudah memberikan soal-soal, entah itu materi atau soal, boleh siswa diberi kesempatan untuk bertanya hal apa saja yang tidak mereka pahami ketika kelompok mereka sudah tidak menemukan jawaban tentang permasalahan tersebut. Begitu. Nah, selanjutnya masuk ke tahap intellectually. Yang pertama, guru membimbing kelompok belajar untuk berdiskusi dengan rekan dalam satu kelompok sehingga dapat menyelesaikan LKS, lembar kerja siswa. Nah, di sini guru memandu atau bisa membantu siswa untuk melakukan diskusi dalam suatu kelompoknya. Di situ akan terjadi kerjasama antar siswa untuk memecahkan masalah yang ada pada lembar kerja siswa tersebut. Bisa secara diskusi untuk menyelesaikan permasalahan matematis yang mereka dapati. Nah, di sini guru harus membimbing. Ketika siswa juga ada masalah atau kendala seperti tidak dipahami, guru bisa mendampingi siswa.
Terus yang kedua, guru memberi kesempatan kepada beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, ketika siswa sudah mampu berdiskusi, ketika misalnya guru memberikan tentang materi sistem persamaan dua linear variabel, sistem persamaan linear dua variabel, ketika selesai melakukan diskusi, hal itu pasti ada kesimpulan yang ditarik siswa, entah kesimpulan seperti apa yang mereka dapati. Hal itu bisa dipresentasikan di depan kelas. Bagaimana tanggapan mereka tentang materi yang mereka dapati, materi sistem persamaan linear dua variabel, apa yang mereka dapati, dan langkah-langkah apa yang mereka bisa terapkan untuk menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel. Dan yang ketiga, guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya dan mengemukakan pendapatnya. Nah, ketika salah satu kelompok sudah maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka, kelompok yang lain bisa memberikan pertanyaan, kritikan atau saran untuk kelompok yang sudah presentasi. Hal ini bisa menambah ilmu, bisa menyempurnakan ilmu yang didapat dari kekurangan kelompok yang presentasi di depan. Itu bisa menyempurnakan dan melatih siswa untuk mampu mengemukakan pendapatnya dan idenya setelah mempelajari materi yang mereka dapati. Dan tahap yang ketiga yaitu tahap repetition. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu memberikan latihan soal individu kepada siswa. Ketika siswa sudah dibentuk kelompok tadi, terus sudah berdiskusi dan guru mempersilahkan salah satu kelompok untuk mempresentasikan dan kelompok lain bertanya dan sebagainya, sudah menemukan jawaban dan kesempurnaan tentang suatu materi yang mereka dapati, pemahaman mereka semakin bertambah. Langkah yang ketiga yaitu memberi latihan soal pada setiap individu, kembali kepada individu lagi, kembali untuk mengetahui seberapa paham dan seberapa dia menanggapi hal-hal yang telah disampaikan temannya, seperti itu. Jadi guru memberikan soal pada setiap individu. Terus yang kedua, dengan diarahkan guru, siswa membuat kesimpulan secara lisan tentang materi yang telah dibahas. Nah, ketika siswa sudah diberi soal, pasti di sini sudah bersifat individu, baik berupa nilai maupun kesimpulan yang mereka dapati dan kendala-kendala dari pribadi mereka masing-masing. Di situ siswa bisa mempresentasikan dirinya kembali, bisa memberi kesimpulan secara lisan kembali, bagaimana hasil yang siswa dapat setelah melewati tahap-tahap sebelumnya. Di situ kita bisa dengan kesimpulan-kesimpulan di akhir yang siswa buat, guru bisa menilai atau memberi tanggapan seberapa sukseskah model pembelajaran R yang dia terapkan kepada siswanya dengan hasil siswa secara individu ini. Karena kenapa demikian? Ketika kita melakukan pretest, tentu guru tahu seperti apa nilai siswa, seperti apa kemampuan siswa, dan setelah melewati tahapan-tahapan pembelajaran R ini, terus guru melakukan post-test, melakukan kembali tes kepada siswa per individunya, guru akan membandingkan hasil pretest dan post-test mereka, apakah lebih baik atau mungkin akan lebih buruk. Nah, di situ bisa diakumulasikan tingkat keberhasilan penerapan model pembelajaran R ini pada siswa-siswa mereka, begitu. Terima kasih buat teman-teman dan semua untuk kita calon guru dan mungkin yang sudah menjadi guru. Semoga saja video ini bermanfaat. Semoga saja kalian bisa
semoga kalian bisa mampu menentukan model pembelajaran apa yang cocok untuk siswa kalian nanti maupun sekarang. Bagaimana kita bisa mengetahui macam-macam siswa yang kita dapati nanti di lapangan. Di sini saya akan menyimpulkan bagaimana konsep model pembelajaran AIR. AIR itu singkatan dari auditory, intellectually, dan repetition. Nah, pada auditory kita melatih siswa untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Terus dengan begitu siswa mampu menarik kesimpulan atau gagasan dari rangsangan otak yang mereka dapati, yang mereka tangkap ketika mendengarkan suatu materi, baik itu yang akan disampaikan nanti oleh temannya ataupun oleh guru sendiri. Itu berhubungan langsung dengan intellectually, yaitu kemampuan intelektual mereka, bagaimana mereka bisa menyampaikan gagasan, menyampaikan pendapat mereka, kritikan mereka, semuanya. Kecakapan dalam berbicara itu bisa kita latih di model pembelajaran ini. Dan terus yang ketiga, repetition, yaitu bagaimana cara siswa untuk menyelesaikan suatu permasalahan matematika setelah melewati tahapan auditory dan intellectually. Di situ diharapkan siswa mampu memecahkan masalah matematikanya sendiri. Nah, semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.